warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan yang sehat tanpa halangan apapun. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya dulu nih. Apakah kalian sudah saling kenal dengan teman-teman kalian di sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, kalau begitu sebaiknya kita perkenalkan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa saling mengingat nama teman-teman semua yang ada di sini. Maka perkenalannya dilakukan dengan menyebut nama dan kelas masing-masing, lalu dilanjutkan oleh orang selanjutnya dengan mengulang nama dan teman yang sebelumnya sudah disebutkan. Contohnya, nama saya Lisa dari kelas 11 IPS 1, lalu orang selanjutnya berkenalan mengatakan, nama teman yang ada di sebelah saya bernama Lisa dari 11 IPS 1, dan perkenalkan nama saya Rini dari 11 IPS 2. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Sebelum kalian memperkenalkan nama kalian, di sini Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sebelum kalian memperkenalkan nama kalian, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Nurlita, bisa dipanggil Ibu Lita. Ibu di sini sebagai guru BK yang baru, dan kebetulan hari ini adalah kali pertama Ibu melakukan kegiatan bimbingan dan konseling dengan kalian. Ya, di sini sudah tertera umur Ibu, hobi Ibu, dan pekerjaan Ibu. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu di sini guru BK untuk kelas berapa? Oke, baik. Kebetulan karena di sekolah kalian sebelumnya sudah ada 3 guru BK ya. Sekarang ditambah Ibu jadinya 4, dan Ibu ditugaskan untuk mengajar kelas 11 bersama salah satu guru BK yang lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Udah, Bu. Oke, Ibu rasa cukup ya. Jadi sekarang giliran kalian saling memperkenalkan nama dan kelas masing-masing seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan caranya ya. Sampai selesai. Silahkan, siapa dulu? Mau duluan, Bu, ya, Bu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linti Salma, saya dari kelas 11 IPA 2. Teman yang ada di sebelah saya bernama Linti dari kelas 11 IPA 2, dan perkenalkan nama saya Fanya dari kelas 11 IPA 1. Teman yang ada di sebelah kiri saya bernama Fanya, dia dari kelas 11 IPA 1, dan nama saya Zaidan dari kelas 11 IPA 1. Teman yang ada di sebelah saya bernama Zaidan, dia dari kelas 11 IPA 1, dan nama saya Raisa dari 11 IPA 3. Teman yang ada di sebelah saya bernama Raisa dari kelas 11 IPA 3, dan nama saya Nabila dari kelas 11 IPS 2. Teman yang di sebelah saya bernama Nabila dari kelas 11 IPS 2, dan nama saya Apri dari kelas IPS 3, 11 IPS 3. Teman yang di sebelah saya bernama Apri dari kelas 11 IPS 3, dan nama saya Lasso dari kelas 11 IPS 3. Terima kasih. Halo, teman yang ada di sebelah saya bernama Lasso dari kelas 11 IPS 3. Saya sendiri bernama Fadil dari kelas 11 IPS 3. Terima kasih. Teman di sebelah saya bernama Fadil
dari kelas 11 IPA 3. Saya Anindya dari 11 IPA 1. Oke, udah semua ya kayaknya. Sekarang sudah saling kenal. Ada yang satu kelas? Ada Bu, saya Zaidan dan Nindi satu kelas. Itu Saya aja. Bu dengan Lasso. Oh begitu, baik. Walaupun Ya. kalian banyak nih kayaknya yang satu kelas, pasti sudah akrab. Nanti pada saat kegiatan kalian nggak boleh ngobrol masing-masing ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke, Ya, baik. Bu. Selanjutnya Ya, Bu. kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu belum sih konseling kelompok itu apa? Atau ada yang udah pernah ikut belum? Siap, belum Bu? Belum, Bu. Belum Bu. Saya sudah pernah ikut, Bu. Siapa tuh juga, tadi? Bu. Oke. Raisa sama Nabila ya? Baik, kalau begitu apa yang kalian tahu tentang konseling kelompok? Konseling kelompok itu kegiatan suatu kelompok yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seseorang yang ada di dalam kelompok. Bagus, yang lain? Saya setuju dengan Nabila, Bu. Saya mau menanya, Bu. Gunanya kita melakukan konseling kelompok itu apa ya, Bu? Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum pertanyaan kalian semakin jauh ya, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya tadi sudah bagus ya apa yang dikatakan oleh Nabila mengenai konseling kelompok, yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jadi kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini kalian alami. Seperti contoh, Bu, saya mengalami masalah dalam bidang belajar. Saya sulit berkonsentrasi, Bu. Saya sering tidak fokus, sering terlambat, malas, saya sering merokok, dan lain sebagainya. Dan kenapa kita perlu melakukan konseling kelompok? Sekaligus menjawab pertanyaan Anindya tadi ya. Kita melakukan konseling kelompok itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman. Lalu meningkatkan keterampilan dan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, menambah wawasan dan pengetahuan, mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kelompok maupun kalian yang memiliki masalah yang sama dengan permasalahan yang lain gitu, yang akan kita bahas nantinya. Sampai di sini sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ada Bu. Oke, bagus ya. Di dalam kegiatan konseling kelompok ini juga ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nantinya, yang disebut dengan asas di dalam konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak di luar ini kegiatan selain anggota mengetahui apa yang akan kita bicarakan di dalam konseling kelompok. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu di saat kalian menyampaikan masalah, kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan tersebut, pendapat, ide-ide, pertanyaan, ataupun pernyataan yang terkait dengan permasalahan yang nanti akan dibahas. Yang ketiga, kegiatan yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Dan yang terakhir ada kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi sendiri atau membuat diskusi di dalam diskusi. Ya, atau yang Ibu tadi bilang jangan ngobrol masing-masing gitu ya. Dan kalian tidak boleh memotong teman yang ingin menyampaikan pendapat atau bercerita tentang masalahnya. Tidak boleh keluar masuk ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Bu. Berarti nanti kita menyampaikan masalahnya masing-masing ya Bu? Ya, betul sekali. Permasalahan kalianlah yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Oleh karena itu, kalian diharapkan benar-benar bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bicarakan terkait permasalahannya nanti. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, daripada udah boring kan dengerin Ibu ngomong panjang kali lebar, gimana kalau kita bermain game dulu ya? Sebentar. Gimana? Setuju nggak? Diem? Setuju, Bu. Siap, Bu. setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Sap. Ya Bu, biar tidak ngantuk. Kita mau main apa, Bu? Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, bagaimana kalau kita bermain permainan kecil? Boleh, Setuju, Bu. Bu. Setuju. Boleh, Bu. Setuju. Oke, baik. Karena laptop Ibu agak error, Ibu minta tolong Linti kali ya buat share screen. Bisa Ibu kirim filenya ke kamu? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, sebentar. Baik, sudah. Boleh dicek. Saya cek dulu ya, Bu ya. Sebentar. Oke. Oke, saya share screen ya, Bu, sekarang. Oke. Yang lain setuju nggak nih? Kok nggak ada suaranya sih? Siap, setuju, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Jos Marjos, geng. Di skip Linti, ini tadi perkenalan Ibu. Oke. Di sini kita main tebak gambar. Pasti kalian semua udah pernah dong main tebak gambar. Iya dong. Nanti siapa yang mau jawab angkat tangannya dulu, dipanggil namanya baru menjawab ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Fanya duluan. Oh. Boleh. Itu jambu batu. Bener gak ya? Kalau salah dilempar batu mau nggak? Bercanda ya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar. Selanjutnya. Raisa. Pinjam kemeja. Pinjam kemeja. Kita lihat. Betul. Selanjutnya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Boleh, Lasso silakan. Daun bayam. Kok bisa daun bayam dari mana tuh? Kan itu daun, Bu. Itu kan ada daun. Terus ada B-nya. Kan ayam. Ayam ditambahin B jadi bayam. Siap, izin, Bu. Oke, kita lihat. Betul. Selanjutnya, Oke, mantap. siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Yang nunjuk tangan Zaidan dulu, boleh? Oke. Tangan kesemutan, Bu. Kenapa bisa tangan kesemutan? Itu ada gambarnya, Bu. Terus gimana tuh? Itu kan ada tangan, terus ada tulisan ke, terus ada semut, terus ada tulisan an. Ini sambung, tangan Oke. kesemutan. Coba kita lihat jawabannya. Betul. Selanjutnya, apa ini? Ayo tuh yang belum jawab mana nih? Saya belum, Bu. Boleh, Fadil. Itu jam tangan. Jam tangan, kita lihat. Betul. Apa masih ada? Kayaknya masih deh. Coba next. Apa ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang belum? Nabila boleh. Kambing guling jawabannya. Kenapa bisa kambing guling? Kan itu ada gambar kambing,
Terus kan itu suling tapi S-nya dihilangin jadi G, jadinya guling. Oke, coba kita lihat. Betul. Lanjut, masih ada nggak? Oh, masih ada nih. Siapa nih? Panjang nih kayaknya. Soalnya ada 3 gambar. Ayo siapa? Apri belum jawab Bu. Gak nunjuk tangan? Kan yang dilihat yang tunjuk tangan dan ingin menjawab. Yang mau jawab? Ayo siapa? Apri belum jawab Bu. Tunjuk aja Bu Apri Bu. Boleh coba Apri mana? Gak ada suaranya, tidur nih. Tidak melambaikan tangan dia. Gak ada nih orangnya, tidur. Yang lain siapa yang mau jawab? Ayo. Zaidan. Nih, di sini. Aku sayang ayah, Bu. Kenapa gitu? Kan saku, S-nya dihilangin jadi aku. Wayang, W-nya diganti jadi S, jadi sayang. Terus ayam. M-nya diganti jadi H, jadinya ayah. Oke, Ini kita sekarang lihat. Bu. Oke, betul. Selanjutnya kayaknya ada terakhir ya. Coba. Nah, terakhir nih. Yang belum jawab dong. Kecuali Linti, kalau Linti mah pasti udah lihat jawabannya nih. Karena dikirimin filenya. Aduh. Boleh yang lain? Nindi belum jawab Bu. Nindi bisa jawab gak? Coba. Ayo. Belum Bu, saya nggak bisa jawab Bu. Yang lain nih, nggak ada yang bisa. Yang Saya udah bisa nggak jawab Bu. apa-apa. Linti mah udah lihat apa coba? Itu minta uang. Oke, kita lihat. Nih Linti suka minta uang kali ini. Jadi tahu nih jawabannya nih. Iya bener, ini mah bener banget Bu. Bener Bu. Buat Oke, beli seblak Bu, habis itu teh, ya? Bu. Dilinti mah Bu. Oke, udah habis? Oke, siap. Baik, dari permainan yang sudah kita mainkan, bagaimana perasaan kalian? Seru, Bu. Seru. Jadi nggak ngantuk lagi Bu. Mantap. Iya Bu. Untuk melatih konsentrasi juga Bu. Ya, itu gunanya ya. Gunanya permainan tadi benar untuk melatih konsentrasi. Terus apa lagi? Mencairkan suasana Bu. Betul. Terus? Kayak kita semangat Bu. Ya, betul. Bagus semua ya jawabannya. Ibu harapkan setelah kita memainkan permainan tadi kalian bisa makin semangat, fokus, tetap konsentrasi, aktif, serta terbuka mengikuti kegiatan ini ya. Dan tadi yang Ibu sudah jelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya? Iya Bu, siap. Siap Bu. Siap Bu. Bu siap. Baik, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Nanti kita akan sepakati masalah siapa yang akan terlebih dahulu kita bahas, yang mana masalah itu benar-benar diselesaikan dengan segera dan mendesak. Sudah bisa dimulai? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau begitu siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silahkan tunjuk tangan. Linti lagi, baik silakan. Oke, saya duluan Bu ya. Kalau saya punya masalah tentang belajar nih Bu. Karena kan saya anak IPA Bu, jadinya sering ngapa-ngapain rumus, terus semacam-macamnya. Kayak semuanya itu bikin pusing Bu. Itu masalah saya. Oke, Linti sudah menyampaikan permasalahannya, yaitu sulit menghafal pada saat belajar. Ya, di bagian IPA yang mana nih, Lin? Kalau boleh tahu. Semuanya Bu, ada kimia, fisika. Terus kalau biologi itu yang kayak nama-nama Latin gitu Bu.
Saya nggak bisa ngapalnya Bu, pusing. Oke, Linti sudah. Yang lain selanjutnya siapa? Saya Bu. Ya, boleh. Bu, kalau saya di masalah percintaan, Bu. Percintaan? Iya, Kenapa? Bu. Saya memiliki pasangan, tapi dia teh tidak menganggap saya sebagai pacar, Bu. Waduh, sama siapa sih Fadil ini? Ada, Bu. Baik, yang lain? Saya Bu, saya tuh Boleh. punya masalah sama temen saya Bu, jadi sampai sekarang tuh kita kayak nggak tegur bersama gitu, ya ada problem lah. Baik, punya masalah dengan teman ya? Separah itu kak? Ya lumayan sih Bu. Oke, siapa lagi yang belum menyampaikan permasalahannya? Saya Bu, Boleh? saya punya masalah dalam keuangan Bu. Jadi saya itu sulit mengatur uang yang diberikan orang tua, jadi saya agak boros. Oke, jadi Nabila punya masalah dalam mengatur keuangan ya. Selanjutnya, Saya Bu, saya akhir-akhir ini sering terlambat masuk sekolah Bu. sering terlambat. Siapa? Oh, Zaidan ya? Oke, jadi Zaidan sering terlambat nih. Siapa yang belum? Saya Bu, saya ada masalah dengan keluarga Bu. Jadi saya merasa tidak bersemangat untuk ke sekolah Bu. Tidak Makasih bersama. Bu. Oke, sudah semuanya atau ada yang belum? Kayaknya ada yang belum deh Bu. Oke, siapa Ya, yang belum? Saya Bu. Apri boleh, Apri. Kalau saya hanya belajar pada saat akan ujian saja, Bu. Oh, berarti memakai sistem SKS ya. Selanjutnya, Ya, saya Bu, kalau saya itu sulit akrab sama teman baru. kayak permasalahan Raisa sulit akrab dengan teman yang baru. Ada yang belum? Saya Bu, saya punya masalah kurang mengenali diri sendiri. Oke, baik sudah semua ya. Tadi ada Linti menyampaikan permasalahannya mengenai cara belajarnya yang sulit menghafal. Padahal dia diharuskan untuk menghafal. Kemudian Fadil mempunyai masalah dalam hubungan percintaannya. Apri memakai SKS pada saat ujian. Fanya memiliki masalah dengan temannya sehingga hubungan mereka tidak baik. Nabila memiliki masalah dalam mengatur keuangan. Zaidan sering terlambat masuk sekolah. Lasso mempunyai masalah dengan keluarganya sehingga ia malas untuk ke sekolah. Raisa mempunyai masalah susah bergaul dengan teman baru. Dan Anindya kurang mengenal diri sendiri dan takut akan kesalahan. Jadi permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan tadi dari teman-teman, menurut kalian permasalahan siapa nih yang benar-benar penting untuk kita selesaikan terlebih dahulu? Izin Bu, saya Bu. Masalah saya Bu. Baik, jadi ada Lasso dan Raisa di sini yang ingin masalahnya dibahas. Namun kali ini kan kita akan membahas satu masalah dulu. Jadi untuk teman-teman yang lain selain Raisa dan Lasso, kira-kira permasalahan siapa yang setuju untuk dibahas? Yang pertama coba, apakah kita akan membahas permasalahannya Lasso? Siapa yang setuju? Ya Bu, Ada setuju Bu. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 orang yang setuju. Lalu Fanya dan Zaidan bagaimana nih? Gak menunjuk tangan. Saya sih setuju aja Bu. Lalu Zaidan bagaimana? Sebenarnya saya ingin membahas permasalahannya Raisa Bu. Oke, baik. Karena kita di sini akan membahas permasalahan sesuai kesepakatan yang dimana tadi udah disebutkan 4 orang memilih permasalahan Lasso ya. Tapi kepada Raisa tenang aja karena permasalahan Raisa akan dibahas pada pertemuan kita selanjutnya. Bagaimana Raisa dan Zaidan tadi ya? Setuju tidak? Nggak apa-apa. Setuju aja.
Oke, baik. Kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Lasso yang mana sudah ia katakan sebelumnya bahwa ia memiliki permasalahan dengan keluarganya. Sekarang Ibu kembali kepada Lasso, bisa diceritakan bagaimana permasalahannya kepada teman-teman? Bisa Bu, izin menjawab Bu. Jadi begini Bu, orang tua saya itu selalu bertengkar di rumah dan itu selalu terjadi sejak saya SMP. Ayah saya dituduh berselingkuh dan bentar Bu. Dan ayah saya dituduh berselingkuh. Saya memang tidak tahu persis bagaimana. Sebenarnya masalah itu bisa terjadi. Yang saya tahu, saya selalu menyaksikan pertengkaran mereka. Saya merasa mereka terlalu egois memikirkan urusan mereka sendiri. Padahal mereka punya anak yang seharusnya diurus dan dididik dengan baik, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana, Bu. Dan saya benar-benar merasa untuk apa saya hidup dan sekolah. Saya berpikir keras seperti saat ini, Bu. Apakah saya akan kehilangan mereka, Bu? Terima kasih, Bu. Baik Lasso, Ibu mengerti dan Ibu paham sekali apa yang dirasakan sama Lasso ini ya, karena permasalahan Lasso ini adalah permasalahan keluarga yang membuatnya pasti sangat sedih. Apakah dengan teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat? Boleh Linti? Saya mau nanya ke Lasso Bu, apa yang Lasso lakukan pada saat melihat orang tua Lasso bertengkar? Izin menjawab. Yang saya lakukan adalah diam dan saya menangis di dalam kamar. Bahkan saya tidak mau melakukan hal apapun dan saya hanya diam dan menangis di dalam kamar. Terus Lasso pernah nggak coba cari tahu alasan sebenarnya kenapa orang tua Lasso ini suka bertengkar? Baik, menjawab pertanyaan Raisa. Yang saya ingat pertama kali itu karena ayah saya dituduh berselingkuh, tapi ternyata sering berjalannya waktu bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Lalu bertengkar lagi dan lagi. Pada saat bertengkar masalah yang terjadi menjadi perdebatan itu dibahas lagi, tapi terkadang masalah keuangan juga menjadi masalah mereka bertengkar. Terima kasih. Apakah dalam masalah tersebut mereka selalu melibatkan pihak ketiga dari yang kamu dengar? Lasso? Iya, saya selalu mendengar itu walau sudah terbukti tidak benar, tapi mereka harus terus membahasnya sampai kuping saya panas. Saya ingin di dalam rumah merasa tenang tapi tidak bisa. Tetapi tadi Lasso menceritakan tentang pernah ingin bercerai. Apakah dengan permasalahan yang terus-menerus terjadi keputusan mereka untuk bercerai jadi dilaksanakan? Alhamdulillah tidak. Dan saya berharap tidak akan pernah terjadi perpisahan dari mereka. Baik ya. Tadi sudah jelas bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman, kemudian masalah keuangan, lalu selalu membahas permasalahan yang sudah berlalu ya. Lalu dari Ibu nih, apakah Lasso pernah mencoba untuk mengingatkan mereka tidak? Sudah Bu, tapi mereka selalu seperti itu sampai rasanya saya mau mati saja Bu kalau saya terus berhadapan dengan orang-orang seperti mereka Bu. Ya baik, Ibu paham. Kalau begitu kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik nih yang bisa Lasso lakukan supaya hubungan orang tuanya bisa membaik jadi tidak mengganggu untuk sekolahnya Lasso? Gimana? Ada yang ingin memberikan solusi? Saya Bu, Iya boleh, silakan. menurut saya dengan berbicara secara baik-baik kepada orang tua Lasso tentang apa yang dirasakan apabila mereka selalu bertengkar. Ada lagi? Kalau menurut saya mungkin lebih sering berkumpul dengan keluarga Bu ya, walaupun di rumah gitu, kayak misalnya nonton TV, sekedar berbincang aja gitu Bu. Jadinya mungkin keluarga bisa menjadi lebih dekat gitu, lebih hangat kekeluargaannya. Dan kalau menurut
menurut saya supaya Lasso tidak malas untuk sekolah karena permasalahan keluarga, sebaiknya Lasso sering ajak teman untuk belajar di rumah aja. Karena dengan begitu orang tuanya tidak akan mempertengkar lagi di hadapan teman-teman Lasso, ya seperti meramaikan di rumah aja gitu. Ada lagi? Sudah? Kalau menurut saya Bu, Lasso itu melakukan liburan akhir pekan Bu. Jadi kan liburan itu bisa membuat menghilangkan stres juga dan yang lainnya. Oke, betul. Apa tadi ada solusi ya yang sudah diberikan oleh teman-teman. Yang pertama dari Nabila, yaitu berbicara dengan baik-baik kepada orang tua tentang perasaan yang Lasso rasakan. Kemudian Linti berkumpul dengan keluarga. Fanya sering ajak teman-teman ke rumah untuk meramaikan suasana. Ya, terus tadi Fadil melakukan liburan akhir pekan. Ya, jadi bisa membuat keluarga dan Lasso menghilangkan stres gitu. Oke, apakah dari saran yang diberikan oleh teman-teman tadi sudah pernah dilakukan atau bisa dilakukan nantinya? Lasso bagaimana? Saya izin jawab Bu. Memang saya belum pernah mencoba saran-saran dari teman-teman Bu. Yang saya lakukan hanya diam dan marah terhadap diri sendiri apabila mereka bertengkar. Mungkin saya bisa mencoba saran-saran yang sudah diberikan oleh teman-teman Bu. Terima kasih. Bisa. Tapi dari beberapa solusi yang sudah tadi disebutkan, kira-kira mana yang bisa Lasso segera lakukan agar tidak perlu sedih dan tidak semangat untuk sekolah? Izin Bu, mungkin saya akan memilih saran dari Nabila dulu Bu, karena saya pikir itu hanya saya lakukan lebih dulu, setelah itu saran-saran yang lain mungkin bisa saya lakukan Bu. Oke, baik, kalau begitu keputusan yang diambil berarti keputusan saran dari Nabila ya. Teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Lasso ini segera terselesaikan dan tidak perlu lagi berkelanjutan. Semoga keluarga Lasso selalu damai, tentram, harmonis. Jadi tidak perlu lagi malas ataupun tidak semangat untuk sekolah ya. Iya Bu, saya berterima kasih untuk Ibu dan teman-teman sekalian karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya Bu. Izin, terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman sekalian. Baik, jadi tadi sudah kita bahas permasalahan Lasso yang mana hubungan keluarganya tidak baik, dan tadi sudah kita temukan penyebabnya, yaitu karena ada kesalahpahaman, keuangan, mengukir masalah sebelumnya, dan ia sekarang sudah bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dari beberapa saran dari teman-teman tadi ya. Dan kalau menurut Ibu, itulah namanya kehidupan. Suatu keluarga pasti di dalamnya terdapat berbagai masalah. Namun semua itu tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Jangan sampai masalah yang datang itu menyebabkan perpecahan di dalam suatu keluarga. Ibu berharap apabila di antara kalian yang memiliki masalah seperti yang dialami oleh Lasso, kalian mampu mengatasi atau paling tidak mampu bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan lari dari masalah ya. Paham? Paham Bu. Siap paham Bu. Siapa Bu? Paham Bu. Oke, karena waktunya sudah mau habis nih. Sekarang Ibu ingin tahu dulu deh bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian menurut kalian apa yang kalian dapat nih dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Siapa yang ingin menyampaikan masalahnya? Pendapatnya terlebih dahulu. Boleh. Saya Bu, saya mau duluan menyampaikan pendapat saya. Boleh, Linti silahkan. Kalau menurut saya konseling kelompok itu pentingnya Bu ya, karena kalau misalnya kita punya masalah di rumah atau di sekolah ataupun dimanapun gitu, kita bisa curhat gitu di konseling kelompok. Terus jadinya juga dapat saran-saran dari teman-teman itu membantu banget Bu. Jadi menurut saya konsultasi buat kelompok itu penting. Wah, bagus sekali nih pendapatnya Linti. Yang lain gimana? Saya Bu, Iya boleh. saya setuju dengan Linti Bu, dan saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang saya ingin katakan untuk menyelesaikan permasalahan Bu. Izin Bu, terima kasih.
Mai? Ya, menurut saya juga bagus, Bu. Dapat mengungkapkan unek-unek lah. Seru, Bu. Bisa bantuin teman juga, Bu. Bagus Bu, bisa memecahkan masalah bersama-sama. Asik Bu, kita bisa nyelesain masalah bareng-bareng. Gembira Bu, kita dapat berbagi masalah dan dapat menyelesaikan bersama. Ya, bagus ya semuanya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita bisa lakukan konseling kelompok lain waktu untuk permasalahan Raisa tadi ya. Iya, bisa banget Bu. Kita juga senang banget nih kalau misalnya ada konseling kelompok lagi. Semoga di pertemuan selanjutnya permasalahan saya ini bisa dibahas bareng-bareng dan diselesaikan bareng-bareng ya. Oke, baik. Kita akan bahas lagi jadwalnya nanti ya, karena waktunya sudah habis. Ibu harap kalian akan sehat selalu, belajar dengan rajin. Ya, oke. Sebelum kegiatannya ditutup, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua siswa yang aktif mengikuti kegiatan ini. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.